Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ketiga kita belajar materi komposisi fungsi. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian 1 dan 2, silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi video ini. Pada video bagian ketiga ini, kita akan belajar submateri fungsi inverse. Ada 4 materi pokok yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, definisi dari fungsi inverse. Yang kedua, bagaimana cara menentukan inverse fungsi linear. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan inverse fungsi rasional. Dan yang keempat, apa aja sifat-sifat dari fungsi inverse. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan belajar materi fungsi inverse. Terlebih dahulu, kita pahami dulu definisi dari inverse fungsi. Secara bahasa, inverse itu artinya kebalikan. Jadi inverse fungsi itu bisa kita artikan sebagai kebalikan dari suatu fungsi. Nah, bagaimana maksud dari kebalikan suatu fungsi? Teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya terdapat suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x-nya anggota A dan y-nya anggota B. Atau lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini dalam bentuk himpunan. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Himpunan A anggotanya itu 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4, 8, dan 12. Nah, suatu fungsi f ini memetakan A ke B sebagai berikut. Nah, dari pemetaan ini kira-kira teman-teman bisa menentukan relasinya nggak? Apa hubungannya antara A dan B? Ayo gimana? Ternyata B ini adalah 4 kali dari A atau Y adalah 4 kali X. Jadi fungsinya bisa kita tulis Fx itu sama dengan 4X. Nah, lalu bagaimana dengan inverse suatu fungsi? Inverse fungsi F adalah relasi yang memetakan B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Nah, notasi dari inverse itu seperti ini teman-teman. Ini dibacanya F inverse ya, ditulis pangkat negatif 1. Nah, F inverse sama dengan Y, X. Jadi kalau awalnya X, Y, sekarang Y, X dengan Y anggota B dan X anggota A. Nah, jika tadi F itu memetakan dari A ke B, berarti F inverse itu memetakan sebaliknya dari B ke A. Jadi yang awalnya domain itu anggota A dan daerah hasilnya anggota B, sekarang sebaliknya. Anggota B menjadi domain atau daerah asal dan anggota A ini menjadi daerah hasil. Otomatis ini fungsinya berubah. Ayo, yang tadinya Fx itu 4x, sekarang gimana hubungannya? Ternyata A ini adalah seperempatnya dari B, ya enggak? Berarti fungsi F inverse adalah X dibagi 4 atau seperempat X. Nah, inilah yang disebut dengan inverse suatu fungsi, jadi kebalikan suatu fungsi. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi. Jadi kalau misalnya diketahui Fx seperti ini, bagaimana caranya biar kita dapat F inverse-nya? Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi linear. Langsung aja kita bahas dalam bentuk contoh soal, teman-teman. Tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, Fx sama dengan 3x min 5. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan 2x tambah 4. Oh ya, fungsi linear ini bentuk umumnya Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi kalau teman-teman mau menginversekan fungsi dalam bentuk ini, kita gunakan cara yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, langsung aja kita bahas bagian yang pertama. Kita akan menentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 3x min 5. Nah, untuk mencari fungsi inverse, langkah pertama, teman-teman bikin dulu pemisalan. Kita misalkan Fx-nya sebagai Y, ya. Jadi Fx ini kita ganti dengan Y, maka kita peroleh Y sama dengan 3x min 5. Jadi kita ganti Fx-nya dengan Y. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan langkah-langkah untuk mengubah Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Jadi awalnya kan bentuknya Y sama dengan. Nah, kita ubah menjadi X sama dengan, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya ini menyesuaikan tergantung soalnya nanti. Untuk Y sama dengan 3x min 5, karena ini akan kita ubah menjadi X sama dengan, teman-teman usahakan variabel X itu ada di ruas kiri. Ya, jadi ini kita tukar dulu posisinya antara ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu yang ada di sebelah kiri sama dengan, ruas kanan itu yang ada di sebelah kanannya sama dengan. Ini kita tukar posisinya. Kenapa bisa ditukar? Karena kalau tanda sama dengan A sama dengan B,
ini ya sama aja dengan B sama dengan A, ya enggak? Ya, jadi bisa kita tukar posisinya. Jadi untuk Y sama dengan 3X min 5, ini kita nyatakan jadi 3X min 5 sama dengan Y. Nah, langkah berikutnya, di ruas kiri ini hanya boleh ada X saja. Jadi selain variabel X, usahakan teman-teman hilangkan atau pindah ruas boleh. Yang pertama kita akan menghilangkan negatif 5. Negatif 5 biar hilang atau biar jadi 0, kita apain? Kita tambah 5. Jadi kedua ruas kita tambah 5. 3X min 5 tambah 5 kan jadi 3X. Ruas kanan pun sama ditambah 5. Y tambah 5, ya Y plus 5. Atau dengan kata lain, biasanya teman-teman menggunakan istilah pindah ruas. Ya, negatif 5 pindah ke kanan jadi plus 5, boleh lah. Nah, sekarang kita pengen ini jadi X sama dengan, sementara di sini kan ada 3-nya nih, 3 kali X. 3X biar jadi X diapain? Ya, kita bagi 3 gitu. 3X dibagi 3 itu X, Y tambah 5 dibagi 3, Y plus 5 per 3. Atau jika teman-teman ingin menggunakan istilah pindah ruas boleh, 3X itu kan 3 kali X, 3 ini pengali di ruas kiri. Kalau pindah ruas dia menjadi bagi gitu. Pindah ruas itu operasi kebalikan teman-teman. Dari tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Oke, sebelum kita lanjut ini saya hapus dulu ya. Oke, langkah berikutnya, karena Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan Y, maka X itu sama dengan F inverse Y. Jadi X di ruas kiri ini teman-teman ganti menjadi F inverse Y. Jadi kita tulis F inverse Y sama dengan Y tambah 5 per 3. Jadi sama kayak bagian sini, cuman X-nya kita ganti jadi F inverse Y. Nah, langkah terakhir, semua variabel Y ini teman-teman ganti jadi X. Maka kita peroleh F inverse X sama dengan X tambah 5 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse atau inverse dari fungsi linear ini ya. Inverse dari Fx sama dengan 3x min 5 adalah F inverse X sama dengan X tambah 5 per 3. Gampang kan? Kita coba soal kedua. Kita akan menentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x tambah 4. Ayo, langkah pertama kita ganti Fx-nya menjadi Y. Jadi Y sama dengan 2X tambah 4. Berikutnya kita akan menyatakan menjadi X sama dengan. Jadi yang memuat variabel X kita simpan di kiri dan variabel Y-nya simpan di kanan. Jadi kita balik posisinya menjadi 2X tambah 4 sama dengan Y. Nah, sekarang di ruas kiri ini ada plus 4. Plus 4 kalau pindah ke kanan menjadi min 4. Jadi 2X sama dengan Y min 4. Nah, di ruas kiri ini ada 2X. 2 kali X. Kita pindah ruaskan 2-nya karena di sini sebagai pengali, berarti kalau pindah ke kanan dia menjadi pembagi. X sama dengan Y min 4 per 2. Langkah berikutnya, X-nya kita ganti menjadi F inverse Y. Maka kita peroleh F inverse Y sama dengan Y min 4 per 2. Dan langkah terakhir, semua variabel Y kita ganti menjadi variabel X. Maka kita peroleh F inverse X sama dengan X min 4 per 2. Nah, inilah inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x tambah 4. Nah, gampang kan? Itulah cara menentukan inverse dari fungsi linear. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi rasional. Langsung aja kita bahas dalam bentuk contoh soal. Tentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x min 3 per 3x tambah 4. Nah, ini fungsi rasional teman-teman. Fungsi rasional itu bentuk pecahan atau bentuk pembagian aljabar. Nah, langkah-langkah untuk mencari fungsi inverse dari fungsi rasional itu caranya sama aja dengan mencari fungsi inverse dari fungsi linear yang tadi udah kita bahas ya. Langkah pertama kita misalkan Fx-nya sebagai Y. Jadi Fx sama dengan 2x min 3 per 3x tambah 4. Ini kita ganti menjadi Y. Y sama dengan 2x min 3 per 3x tambah 4. Nah, selanjutnya perhatikan bagian penyebut di ruas kanan atau pembagi di ruas kanan. 3x tambah 4 ini kan pembagi di ruas kanan. Kalau pindah ruas dia jadi kali teman-teman. Jadi kita peroleh Y kali 3x tambah 4 sama dengan 2x min 3. Jadi 3x tambah 4-nya ini pindah ke kiri jadi kali gitu. Nah, berikutnya ini kita kalikan Y kali 3X, Y kali 4. Kita peroleh Y kali 3X berarti 3XY dan Y kali 4 itu 4Y. Sama dengan 2X min 3. Nah, ingat, untuk mencari inverse kita kan mau menyatakan yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Jadi setiap variabel X itu harus berada di ruas kiri dan sisanya itu berada di ruas kanan.
Di sini ada variabel X 3XY, berarti dia tetap di kiri. Kemudian 2X ini kita pindahkan ke kiri menjadi min 2X. Nah, 4Y ini kita pindahkan ke kanan. Ini kan plus menjadi min 4Y, min 3. Nah, langkah berikutnya, variabel X ini teman-teman keluarkan. Ya, jadi X dalam kurung, karena X-nya ini udah keluar, berarti kan sisanya tinggal 3 dan Y, berarti 3Y. Ini X-nya kita keluarkan, maka sisanya adalah min 2. Maka X dalam kurung 3Y min 2. Paham nggak? Atau jika teman-teman masih ragu, coba masukkan lagi, kalikan. X kali 3Y, 3XY. Benar kan? X kali min 2, min 2X. Benar. Oh, berarti ini udah, operasinya udah benar. Nah, langkah berikutnya, kita pengen di ruas kiri itu hanya ada variabel X aja. Berarti yang bukan X, kita pindahkan ke kanan. Nah, yang bukan X, berarti bagian sini nih, yang ada dalam kurung teman-teman. X kali 3Y min 2. Nah, ini sebagai pengali. Kalau pindah ruas ke kanan, dia menjadi pembagi gitu. Jadi X sama dengan min 4Y min 3 dibagi dalam kurung ini 3Y min 2. Nah, langkah berikutnya kita ganti X-nya menjadi F inverse Y. Jadi F inverse Y sama dengan min 4Y min 3 per 3Y min 2. Nah, langkah terakhir, semua variabel Y teman-teman ganti jadi X. F inverse X sama dengan min 4X min 3 per 3X min 2. Nah, ini adalah inverse dari fungsi ini. Paham nggak? Nah, kalau belum paham, kita coba satu contoh soal lagi untuk fungsi rasional. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan x tambah 4 per 2x min 1. Langkah pertama kita ganti fx-nya menjadi y ya, maka y sama dengan x tambah 4 per 2x min 1. Langkah berikutnya, pembagi di ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri menjadi kali. Jadi y kali, pembaginya 2x min 1 kan. Y kali 2x min 1 sama dengan x tambah 4. Langkah berikutnya ini kita kalikan. Y kali 2x, y kali min 1. Y kali 2x, 2xy, y kali min 1, min y. Langkah berikutnya, semua variabel x pindahkan ke kiri dan sisanya pindahkan ke kanan. 2x-nya tetap di kiri, x pindah ke kiri jadi min x. Nah, min y pindah ke kanan jadi positif y. Jadi 2xy min x sama dengan y tambah 4. Langkah berikutnya, variabel x yang kita keluarkan, x dalam kurung, berarti ini tinggal 2y dan ini berarti min 1. Jadi x kali 2y min 1 sama dengan y tambah 4. Langkah berikutnya, yang ada dalam kurung ini kita pindahkan ke kanan. Jadi x sama dengan y tambah 4 dibagi 2y min 1. Kemudian x-nya ganti jadi f inverse y. Dan langkah terakhir, y-nya ganti jadi x. Maka f inverse x sama dengan x tambah 4 per 2x min 1. Nah, ini adalah inverse dari fungsi ini. Sebenarnya untuk mencari inverse suatu fungsi itu ada cara cepatnya teman-teman, ada triknya. Tapi sementara pada video ini kita gunakan cara yang biasa dulu ya. Ini untuk membentuk pemahaman teman-teman. Insya Allah di video berikutnya jika teman-teman udah paham dengan cara ini, kita akan belajar dengan menggunakan cara mudahnya. Oke, sekarang kita bahas submateri terakhir pada video kali ini, yaitu sifat-sifat dari fungsi inverse. Ada beberapa sifat dari fungsi inverse yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, jika suatu fungsi inverse ini kita inversekan lagi, maka kita peroleh fungsi semula, ya. Jadi f inverse kalau kita inversekan lagi, maka kita peroleh fx. Ini sifat yang pertama. Sifat kedua, jika kita mengkomposisikan suatu fungsi dengan fungsi inverse-nya, maka kita peroleh fungsi identitas. F, bundaran f inverse x itu sama dengan ix atau sama dengan x. Begitu juga sebaliknya, jika f inverse bundaran fx ini hasilnya sama, yaitu fungsi identitas, yaitu x. Kemudian sifat berikutnya, f bundaran g inverse. Jadi jika kita menginversekan f bundaran g, maka ini sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Lihat posisinya. Awalnya f bundaran g kita inversekan, jadi g dulu teman-teman. G inverse bundaran f inverse. Jadi ini kita balik ya kalau kita inversekan. Jadi kalau kita mau menginversekan g bundaran f, berarti yang f dulu ya. Jadi f inverse bundaran g inverse x. Posisinya dibalik. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui f inverse x sama dengan x tambah 1 per 2x. Dan G inverse X sama dengan X min 3. Tentukan yang pertama kita akan mencari Gx. Yang kedua kita akan mencari G bundaran F inverse X. Oke, kita jawab yang pertama.
Nah, yang pertama kita akan mencari fungsi Gx sementara pada soal diketahui G inverse X. Perhatikan sifat yang pertama. Jika suatu fungsi inverse kita inversekan lagi, maka hasilnya adalah fungsi semula. Jadi di sini ada G inverse. G inverse kalau kita inversekan lagi, maka hasilnya adalah Gx. Jadi Gx itu sama dengan inverse dari G inverse. Jadi kita menginversekan bagian sini, teman-teman. Masih ingat cara menginversekan? Ini kita misalkan dulu sebagai Y, ya. Jadi G inverse X sama dengan X min 3. Ini kita misalkan sebagai Y. Jadi Y sama dengan X min 3. Berikutnya, ruas kanan dan ruas kirinya kita tukar karena kita akan menyatakannya dalam X sama dengan. Jadi ini menjadi X min 3 sama dengan Y. Negatif 3 ke kanan jadi plus 3. Jadi X sama dengan Y plus 3. Nah, sekarang berarti X ini kita ganti menjadi inverse dari G inverse. G inverse Y. Nah, ini Y harusnya. Nah, berikutnya setiap variabel Y ini kita ganti menjadi X ya. Jadi G inverse X itu sama dengan X tambah 3. X tambah 3. Nah, karena inverse dari G inverse itu sama dengan Gx, berikutnya ini kita ganti jadi Gx. Maka Gx sama dengan X tambah 3. Nah, kita udah dapat fungsi Gx-nya. Sekarang kita coba soal yang kedua. Kita akan mencari G bundaran F inverse X. G bundaran F inverse X, ingat dibalik posisinya menjadi F inverse bundaran G inverse X ya. Nah, ini kita gunakan komposisi fungsi yang udah kita pelajari di video bagian kedua. F inverse bundaran G inverse X berarti kita mensubstitusi G inverse ke F inverse, atau ini bisa kita tulis menjadi F inverse dalam kurung G inverse X. Lihat F inverse X itu ini. Nah, setiap X-nya kita ganti dengan G inverse X atau kita ganti dengan X min 3. Jadi kita peroleh X min 3 tambah 1. Ini kita ganti jadi X min 3 lalu tambah 1. Dan X ini juga kita ganti dengan X min 3. Jadi X min 3 tambah 1 per 2 kali X min 3. X min 3 ditambah 1 itu X min 2. 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, min 6. Nah, ini adalah G bundaran F inverse X. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan belajar cara mudah menentukan inverse suatu fungsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.